sahabat dengar ini mereka bisa menelpon kita siap mendengar keluh kesah anak-anak kita, bahkan untuk orang tua juga. Kemudian buat yang tidak ingin bercerita, mungkin terbiasa memberikan curhatan lewat surat, mereka juga bisa bersurat lalu mereka foto kirim ke WhatsApp kita. Kami meyakini bahwa anak-anak yang kami sponsori dengan para konsultan ini mampu kami bina secara khusus, dan secara umum kami membuka juga peluang ini kepada masyarakat dan orang tua. Remaja Rock sehat, gembira, dan berprestasi. Kabar menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Bali. Program Education Rock yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kekuatan Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan generasi muda. Bertempat di Jalan Insinyur Sutami, Desa Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar, yayasan ini resmi meluncurkan program terbaru bertajuk Sahabat Dengar pada Sabtu 18 April 2026. Mengusung tema menuju anak Education Rocks yang sehat, gembira, dan berprestasi untuk masa depan yang lebih baik, program ini hadir sebagai wadah pendampingan mental dan emosional bagi anak-anak dan remaja. Berbeda dari kegiatan sebelumnya yang lebih terbatas, kini Sahabat Dengar dibuka untuk masyarakat umum dan dapat diakses harian setiap jam kerja tanpa dipungut biaya. Selama ini Education Rocks dikenal sebagai program pendidikan yang telah berdiri sejak 2010 dengan fokus membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Salah satunya melalui pemberian beasiswa. Namun melalui Sahabat Dengar, yayasan memperluas perannya tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga kesehatan mental. Pembina Yayasan Pendidikan Kekuatan Indonesia, Iwayan Adi Mataram menegaskan, pentingnya program ini dalam membangun ketahanan mental anak-anak. Ia menyampaikan bahwa Sahabat Dengar dirancang untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dalam berbagai perasaan dan pengalaman mereka. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program ini dibuat lebih santai dan bersifat kekeluargaan, sehingga anak-anak merasa nyaman untuk terbuka. Selain itu, orang tua juga diberi ruang untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi, bahkan saat mengantar anak mereka ke lokasi kegiatan. Program yang diluncurkan oleh Yayasan Pendidikan Kekuatan Indonesia ini kami rasa sangat berperan penting untuk keberlangsungan mental anak-anak yang kami bina khususnya, dan secara umum kami meluncurkan juga program ini untuk kekuatan mental, terus dari sisi kebersamaan, karena anak-anak yang tentunya minim dari sisi kemampuan ekonomi, pastinya perlu kita ajak untuk berurun rembuk dengan memberdayakan mentor-mentor atau konsultan-konsultan yang sudah berpengalaman tentunya dan di bidang ini. Dengan cairan-cairan tertentu atau bahkan. Sementara itu penanggung jawab Sahabat Dengar, Supri Hartini Sulaiman yang akrab disapa Opi, menjelaskan bahwa program ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, terutama meningkatnya kasus perundungan, tekanan mental, serta stigma sosial yang dihadapi anak-anak dan remaja. Program ini memungkinkan anak-anak untuk menyampaikan keluh kesah melalui berbagai cara, mulai dari telepon, pesan WhatsApp, hingga surat, serta foto yang dikirimkan. Bahkan bagi mereka yang membutuhkan pendampingan langsung, tim Sahabat Dengar juga siap memberikan layanan tatap muka. Tidak hanya mendengar, program ini juga berperan aktif dalam edukasi kesehatan mental. Tim akan secara rutin mengirimkan konten edukatif seperti pesan motivasi, flyer, hingga materi terkait pengelolaan emosi dan kesehatan psikologis melalui platform komunikasi yang tersedia. Ditambahkannya, Sahabat Dengar bukan komunikasi satu arah. Pihaknya ingin membangun hubungan yang berkelanjutan.
Jika ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan lebih serius, maka akan dirujuk ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Ia menekankan bahwa kehadiran sahabat dengar merupakan langkah preventif untuk mendeteksi masalah sejak dini, sehingga tidak berkembang menjadi trauma yang lebih dalam. Sampai meluncurnya wadah sahabat dengar ini, jadi memang kita kemas easy listening, beda dengan layanan-layanan konsultasi terdengar berat buat anak-anak, jadi kita kemas dengan nama sahabat dengar. Memang awalnya dari workshop-workshop tahunan, workshop pemberdayaan diri dan motivasi tahunan. Tetapi anak-anak dampingan kita tidak bisa kita amati atau tidak bisa kita bantu perkembangannya, melihat perkembangannya secara setiap hari. Dan setahun sekali dirasa sangat kurang untuk bisa memantau mereka. Kita juga bukan hanya memberikan secara beasiswa, tapi kita ingin juga berkontribusi kepada kesehatan mentalnya anak-anak. Sehingga muncullah dengan segala suka dukanya, dengan rembuk yang luar biasa, muncullah satu bentuk program yang baru dalam wadah sahabat dengar. Sahabat dengar ini mereka bisa menelpon kita siap mendengar keluh kesah anak-anak kita, bahkan untuk orang tua juga. Kemudian buat yang tidak ingin bercerita, mungkin terbiasa memberikan curhatan lewat surat, mereka juga bisa bersurat, lalu mereka foto, kirim ke WhatsApp kita. Bila diperlukan mereka ingin sekali bertemu dengan kita pun siap mendampingi. Kami siap mendengar, kami siap membantu apa saja perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam dirinya, dan ini kita lakukan secara berkala. Dengan peluncuran program ini, Yayasan Pendidikan Kekuatan Indonesia berharap sahabat dengar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Lebih dari sekedar layanan konsultasi, program ini diharapkan menjadi gerakan bersama dalam menjaga kesehatan mental generasi muda Bali demi masa depan yang lebih baik. Kabar Bali Hits mengabarkan.